Demer tekankan pentingnya ketahanan pangan di tengah gejolak global, dorong Bulog manfaatkan digitalisasi dan AI. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Gede Sumarjaya Linggih akrab disapa Demer menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global dan kondisi domestik yang dilanda bencana alam di sejumlah daerah. Penegasan itu disampaikan Demer dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 6 DPR RI bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada Rabu 21 Januari 2026. Gede Sumarjaya Linggih juga mendorong Bulog untuk mengakselerasi digitalisasi, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran program pangan. Wakil rakyat yang sudah 5 periode di DPR RI ini juga menyinggung potensi penyimpangan di lapangan yang bisa diminimalisir dengan sistem digital yang transparan dan terintegrasi. Selain itu, Ketua DPD Partai Golkar Bali itu menegaskan digitalisasi dalam pengelolaan gudang Bulog menjadi hal krusial. Dengan AI, pergerakan stok, mulai dari barang masuk, keluar hingga daya tahan penyimpanan, dapat dipantau secara real-time. Masa-masa ini sekarang ini kita memang sedang diuji, Pak. Satu, kondisi internasional yang kadang-kadang bikin ngeri-ngeri sedap gitu. Yang kedua, teman-teman sedang dilanda banjir, bahkan ada menyampaikan akan terjadi megatrust juga. Ini kita ini rasanya kok deg-degan terus. Sementara Bapak sendiri tugasnya sekarang ini adalah bagaimana menjadi tugas penting karena Pak Prabowo sendiri sangat concern juga tentang ketahanan pangan. Sebelum terjadinya gejolak dunia dan kondisi yang kita lalui sekarang ini sebenarnya sudah beliau canangkan untuk ketahanan pangan. Dan saya rasa tidak salah pilih kalau seandainya ya memang harus jenderal urus barang ini gitu kan. Karena kalau saya lihat kemarin Pak Menteri Mentan bilang kalau pasukan itu katanya belum tahu judul sudah siap gerak, belum tahu judul sudah siap gerak gitu. Jadi apalagi sekarang jenderal yang pimpin, saya rasa antara taktis dan strategis ini menyatu gitu loh. Jadi strateginya karena Bapak sudah jenderal, taktisnya tentu pasukan Bapak banyak untuk hal-hal yang seperti kondisi-kondisi mendesak yang terjadi sekarang ini. Namun juga saya harapkan nanti Bapak tidak terlepas juga dari yang namanya kemajuan zaman, yaitu tentang digitalisasi, Pak. Ya, strategi Bapak oke, secara teknis Bapak oke, gitu kan. Tapi untuk lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran ini kalau bisa mempergunakan teknologi AI, Pak. Jadi jelas gitu loh, antara KTP nanti dengan ini terintegrasi ke Bapak, ya, face recognize-nya juga, gitu, sehingga tidak ada hanya bawa KTP mukanya beda, terus terima juga bantuan gitu loh, Pak. Jadi apalagi mungkin ada orang yang sudah mati ada KTP-nya dapat bantuan juga gitu. Nah ini penting untuk dilakukan, dan di samping itu untuk memantau juga, Pak, pantau gudang Bapak gitu ya. Kapan masuk, kapan keluar, dan berapa ketahanan dari gudang tersebut. Nah, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Mufti Anam, nanti tidak ada lagi yang namanya barang busuk di gudang, Pak. Karena nanti dengan AI pasti ada alert dari AI itu bahwa ini sudah mendekati mau kedaluarsa gitulah kira-kira, Pak. Ya, itu mungkin bisa dipersempit, diperkecil kerugiannya. Ya mungkin barangkali orang yang mungkin agak berkurang nanti pemakaiannya, penyerapan tenaga kerja Bapak mungkin agak berkurang, Pak, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tidak bisa juga menghindari kemajuan, Pak. Dan soal pengangguran dan kondisi Indonesia ini, Pak Menteri, Pak Presiden juga sudah sangat concern, Pak, karena beliau juga antara tenaga kerja dan Kementerian P2MI sudah dipisahkan, Pak. Bahkan Kementerian P2MI 2 wamennya, Pak. Nggak tahu, Pak, 2 wamennya, karena beliau concern dengan pengangguran, artinya lonjakan daripada angkatan kerja kita yang jangan sampai menganggur, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi ini. Dan diharapkan nanti justru
termasuk juga sekolah unggulan itu Pak, karena anak saya kebetulan 2 di Taruna Nusantara Pak, tahu kualitasnya beda Pak dengan saya punya anak 4, yang 2 dengan yang 2 lagi beda Pak kualitasnya Pak, beda banget Pak, disiplinnya, semuanya Pak, cara berpikirnya. Jadi tepat kemarin itu Presiden mencanangkan juga untuk mencerdaskan anak bangsa ini, karena ke depan kita tidak bisa tergantung daripada sumber daya alam kita sendiri Pak. Ya, dan syukur kita juga sekarang sudah mulai swasada pangan, walaupun artinya kalau ada apa-apa pun gitu, masih bayangkan kalau ini tidak sempat swasada pangan gitu, kondisi dunia nggak baik-baik seperti sekarang ini, gimana tegannya kita nih Pak, gitu Pak. Nah oleh karena itu saya satu garis bawahi yaitu tentang penggunaan teknologi digital Pak, ya, untuk lebih efisien, efektif, dan menjaga kerugian yang tidak semestinya terjadi di Bulog. Dan kemudian juga sasaran nih penting sekali Pak, tepat sasaran ini Pak, jangan sampai yang memang berhak nggak dapat, sementara yang tidak berhak akhirnya menerima ini. Dan ini kita tahu lah Pak, di bawah itu olah-olah aja tuh banyak juga Pak, gitu. Olah-olah banyak juga Pak. Jadi Bapak nanti melihat di lapangan olah-olahnya banyak juga. Jadi itu kita hindari melalui teknologi Pak. Itu. Bali 1 mengabarkan,